Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pada pagi ini kita akan melanjutkan tema tentang standar tenaga laboratorium sekolah maupun madrasah. Jadi untuk standar tenaga laboratorium ini memang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah madrasah. Hal ini memang sudah diatur secara nasional. Kita tidak bisa mengadakan sendiri ya di sekolah maupun di laboratorium, sudah diatur semua ketentuan. Nah, kita sebagai acuannya adalah melihat dari standar nasional ini bisa kalian download di Google atau nanti bisa kalian download di LMS kita, bahwa kenapa Menteri Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan standar tenaga laboratorium adalah seperti pada pasal 1 ini, yaitu bahwa tenaga laboratorium sekolah atau madrasah mencakup kepala laboratorium sekolah, teknis laboratorium sekolah, dan laporan sekolah. Jadi ada 3 komponen. Kalau Anda lihat di sini ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah kepala laboratorium sekolah, teknisi laboratorium sekolah, dan laporan sekolah. Jadi inilah 3 komponen yang wajib kita punyai ya, maupun sekolah yang bisa sebagai komponennya, yaitu ada kepala lab, kemudian ada teknisi lab, dan ada laporan lab. Nah, tentu ketiga orang tersebut harus mempunyai kompetensi ya. Nanti saya akan ceritakan kompetensi apa saja bagi kepala lab, kemudian kompetensi apa saja teknisi lab dan laporan lab. Nah, yang kedua pada pasal 1 ayat 2 ini adalah untuk dapat diangkat sebagai tenaga laboratorium sekolah, seorang wajib memenuhi standar tenaga laboratorium sekolah yang berlaku secara nasional. Jadi memang ini sudah diatur secara nasional, siapa saja, syarat apa saja, dan kompetensi apa saja yang harus dipunyai oleh ketiga komponen dari lab tadi. Nah, pada ayat ketiga bahwa standar tenaga laboratorium sekolah sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 tadi tercantum pada lampiran peraturan menteri. Jadi nanti ini ada lampirannya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama bahwa apa saja standarnya itu bisa kita lihat bersama-sama. Nah, pada pasal 2 yang di sini adalah penyelenggara sekolah madrasah ya wajib menerapkan standar tenaga laboratorium sekolah ya sebagaimana diatur oleh peraturan menteri ya ini. Nah, ini semuanya harus menggunakan ini ya peraturan menteri untuk standar tenaga laboratorium. Oke, baik. Ini memang sejak tahun 2008 ya, pada tanggal 11 Juni 2008. Nah, sekarang ini lampirannya. Nah, kita sekarang mengupas di lampiran ini saja. Nah, di kualifikasi itu ada 3 ya. Kepala laporan ya, kepala laporan dari sini. Kemudian ada teknisi laboratorium dan laporan sekolah. Nah, untuk kepala laboratorium ya, Anda bisa di sini bisa melihat kualifikasi apa ya kepala laporan ya yang bisa menjadi kepala laporan. Nah, itu maksudnya. Yang bisa menjadi kepala laporan. Yang pertama adalah jalur guru. Jadi ada 2 jalur yang untuk misalnya Anda ingin menjadi kepala lab itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur guru, yang kedua adalah jalur laporan. Jadi jalur laporan itu bisa jadi kepala lab. Nah, jalur guru itu ada syaratnya. Yang pertama adalah minimal standar S1. Ya, minimal standar S1. Kemudian berpengalaman minimal 3 tahun ya, 3 tahun sebagai pengelola lab ya.
pengelola praktikum. Ya ini. Jadi kalau kalian itu sudah jadi guru minimal 3 tahun untuk mengelola laboratorium atau praktikum, ya itu bisa menjadi kepala lab. Memiliki, nah ini yang paling penting, memiliki sertifikat kepala lab ya sekolah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini biasanya nanti setelah Anda jadi guru, kemudian dilatih ya selama 2 minggu, baik itu di perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga tentang penelitian yang menerapkan standar laboratorium, itu bisa mengeluarkan sertifikat untuk menjadi kepala lab. Nah, ini syaratnya ya, jika Anda ingin jadi kepala lab. Nah, kebanyakan guru memang mencari kepala lab ini. Kenapa? Karena ini adalah menambah jumlah atau waktu ya, atau waktu jam belajar ya dalam waktu seminggu. Nah, nanti kalau misalnya mereka itu mendapatkan sertifikat dan diangkat jadi kepala lab, itu bisa bertambah waktu ngajarnya. Ya, walaupun sudah ditetapkan misalnya ada 6 JP atau 12 JP di sekolah seperti itu. Nah, kemudian untuk jadi kepala lab itu kualifikasinya bisa jalur apa ini? Jalur laporan ya. Ada jalur laporan. Nah, jalur laporan atau teknisi itu syaratnya apa? Adalah pertama minimal diploma 3 atau D3. Jadi biasanya yang analis itu ya, analis obat, analis farmasi, analis listrik dan elektronika itu bisa menjadi laporan ya. Nah, untuk menjadi kepala lab itu ya harus melewati jalur laporan ini adalah minimal D3. Boleh. Terus berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laporan ya. Nah, ini kalau misalnya Anda masuk dari laporan, tadi kan minimal, berarti kalau S1 juga boleh kan. Gitu. Nah, berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laporan dan teknisi. Memiliki sertifikat. Nah, jadi memang ada sertifikat setiap untuk menjadi kepala sekolah itu harus mempunyai sertifikat. Nah, itu kualifikasi untuk menjadi kepala lab ya. Nah, berikut. Nah, teknisi laboratorium ya, untuk kualifikasi teknik laboratorium ternyata sebagai berikut. Minimal lulusan program diploma. Jadi D2 aja boleh. Ya. Yang relevan dengan peralatan laboratorium. Jadi misalnya gini, kalau Anda itu atau nanti Anda menjadi kepala lab, Anda merekrut teknisi lab itu bisa dari D2, tetapi dilihat juga keilmuannya, apakah dia relevan atau apakah dia bisa menggunakan peralatan laboratorium. Ya, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi ada relevan. Jadi kita bisa mengevaluasi atau melihat apakah relevan tidak D2-nya itu dengan peralatan di laboratorium. Nah, kemudian memiliki sertifikasi teknisi laboratorium dari perguruan tinggi dan pemerintah, sama seperti tadi ya, memiliki ini ya. Inilah yang harus kalau Anda nanti jadi kepala lab itu harus dipenuhi untuk menjadi teknisi laboratorium. Kemudian yang terakhir adalah laporan sekolah ya. Jadi tadi ada 3 kepala lab, teknisi, laporan. Nah, untuk laporan ini kualifikasinya adalah sebagai berikut. Minimal lulusan program diploma D1. Nah, ini kalau untuk laporan. Kemudian ya memiliki sertifikat laporan sekolah. Jadi semuanya itu ada dilatih ya. Tidak bisa sembarangan Anda atau teman Anda itu menjadi laporan. Nah, ini yang harus Anda penuhi sebagai pengalaman nantinya ketika Anda ditunjuk sebagai kepala lab untuk mencari teknisi, untuk mencari laporan, itu ada syarat-syaratnya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas di sini peraturan-peraturan ini. Ya, itu. Nah, jadi kalau Anda sudah S1 tentu nanti bukan menjadi teknisi atau menjadi laporan, tetapi Anda berhak untuk menjadi menjadi kepala lab. Apalagi
jalurnya jalur guru ya, jalur guru. Kalau misalnya Anda tidak menjadi guru, misalnya melamar di sekolah swasta misalkan, jalur laporan atau teknisi juga bisa ya. Nah, nanti Anda harus memiliki sertifikat kepala lab. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi itu kualifikasinya. Kualifikasi itu bagaimana saya bisa menjadi kepala lab, bisa menjadi teknisi lab, bisa menjadi laporan lab. Nah, itu kualifikasi ya. Tadi sudah saya jelaskan cukup detail, mudah-mudahan paham. Nah, kemudian tentang kompetensi lab ya. Kompetensi kepala lab, kompetensi teknisi lab, kompetensi laporan lab. Nah, ini di peraturan kementerian ini, peraturan pendidikan ini dijelaskan baik itu kompetensinya saja maupun sub-subnya. Nah, coba kita lihat bersama-sama di sini. Nah, untuk kompetensi kepala lab itu ada 4 ya. Di sini saya sudah jelaskan kompetensi kepala lab ya di sini, yaitu pertama adalah kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dulu, nanti ada kompetensi sosial, ada kompetensi profesional, ada kompetensi manajerial. Jadi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala lab. Nah, kita lihat yang pertama dulu, kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini ya menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap dan berakhlak mulia. Jadi memang orang menjadi kepala lab itu harus punya diri yang kuat ya, yang manajerial gitu, yang yang dewasa, yang berwibawa lah seperti itu. Untuk ini yang harus pertama dimiliki oleh kepala lab. Jadi bisa mengatur teknisi, bisa mengatur laporan, bisa mengatur praktikan. Nah, itu yang harus dimiliki. Ini yang paling utama. Kemudian subkompetensinya itu ada beberapa, ada 6. Yang pertama bertindak secara ya konsisten sesuai dengan norma agama, hukum dan budaya nasional. Nah, ini ya bertindak secara konsisten ya. Ya, jadi kalau nggak konsisten itu nggak berwibawa. Berperilaku arif, berperilaku jujur, menunjukkan kemandirian, menunjukkan rasa kepercayaan diri, berupaya meningkatkan kemampuan diri. Nah, ini yang paling penting ini adalah menunjukkan rasa percaya diri. Jadi kalau kamu nanti menjadi lab itu, kepala lab itu harus percaya diri. Harus menguasai ya, menguasai manajemen lab, baik pengelolaan lab, keselamatan lab, ya. Nah, keselamatan praktikan, semuanya itu harus dikuasai supaya Anda itu menjadi rasa percaya diri itu tumbuh. Nah, kalau sudah merasa percaya diri tumbuh, maka itu akan bukan ditakuti, tetapi adalah ditaati, ya, karena anggota itu lebih tenang jika pemimpin itu akan menjadi percaya dirinya itu tinggi, ya. Nah, untuk menumbuhkan percaya diri tentu punya pengetahuan, punya ilmu dan sebagainya. Nah, itu yang harus ini. Nah, berupaya meningkatkan kemampuan diri ini yang paling penting juga ya di sini. Berupaya meningkatkan kemampuan diri ya, diri dari kepala. Kemudian berikut, menunjukkan komitmen terhadap tugas ya, menunjukkan komitmen terhadap tugas. Jadi kepala lab itu harus disiplin ya. Jadi kepala lab itu berperilaku disiplin. Jadi jangan sampai meminta teknisi, laporan, praktikan nggak disiplin itu kepala labnya juga nggak disiplin. Nah, itu akan menjadi satu bumerang bagi manajemen labnya itu supaya aktivitasnya itu lancar ya. Beretos kerja tinggi. Nah, itu. Nih. Bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, satu lagi. Tekun, teliti, hati-hati dalam melaksanakan tugas, kemudian kreatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas profesi, berorientasi pada kualitas. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh kepala-kepala lab ya, jika Anda menjadi kepala lab. Jadi menunjukkan komitmen terhadap tugasnya. Nggak usah ini kepala lab ya. Harus komitmen terhadap tugasnya, harus teliti, tanggung jawab, dilihat setiap percobaan praktikannya seperti apa, kemudian kerapian praktikannya, keselamatan praktikannya itu benar-benar ditekuni, diteliti dan hati-hati dalam memutuskan ya. Begitu. Nah, itu kompetensi di kepribadian. Nah, ini yang harus dimiliki.
Jadi kompetensi kepribadian ini menampilkan diri sebagai orang dewasa, ya, berwibawa seperti itu, kemudian menunjukkan komitmen terhadap tugas. Nah, ini ada banyak ya yang harus Anda punyai jika Anda ingin menjadi kepala. Nah, kompetensi sosial yaitu bisa bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Jadi bisa bekerja sama dengan teknisi, dengan laporan, dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, ya. Itu kalau jadi ingin jadi kepala lab. Yaitu menyadari kelemahan, kekuatan, ya, maupun dirinya sendiri maupun stafnya. Jadi mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri itu mengevaluasi manajemen labnya itu seperti apa. Oh, ini orangnya sifatnya pemarah, oh sifatnya teliti, oh sifatnya ini, semuanya harus dipelajari supaya bisa menempatkan tugasnya masing-masing secara dan bisa bekerja sama. Yang memiliki wawasan tentang pihak lain yang dapat diajak kerjasama. Jadi kepala lab itu harus bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian dengan pengawas sekolah, kepala dinas seperti itu. Nah, itu yang harus dipunyai oleh kepala lab sekolah. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Nah, ini mampu, ini sangat penting ya, cara berkomunikasi ya. Nah, kalau dia diam saja kemudian susah untuk berkomunikasi, maka ya bukannya tidak bisa menjadi kepala lab, tetapi untuk melancarkan tugasnya itu tidak begitu baik begitu ya. Kemudian nah satu lagi nih penting sekarang lab-lab yang sekarang ini apalagi dengan Covid, maka lab itu biasanya labnya online. Nah, ini harus kepala lab itu harus wajib bisa ya memanfaatkan berbagai peralatan teknologi dan informasi dan komunikasi TK. Nah, itu yang kedua ya, yaitu kompetensi sosial. Intinya kompetensi sosial itu adalah bekerja sama dengan beberapa pihak yang mampu melaksanakan itu. Nah, itu yang harus dimiliki. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah kompetensi manajerial. Jadi ketika Anda menjadi kepala lab itu mampu merencanakan kegiatan pengembangan laboratorium sekolah, ya. Jadi bukan hanya melaksanakan kegiatan rutin, tetapi bisa memikirkan apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan lab itu menjadi maju. Misalkan contoh satu, ketika kita mempunyai lab itu biasanya ada namanya open house lab, ya. Open house lab itu adalah sekolah-sekolah atau sekolah-sekolah lain itu bisa melihat sarana prasarana lab kita. Jadi bagaimana kita berpraktikum itu bisa mereka lihat. Nah, tujuannya apa adalah tujuannya untuk bekerja sama, kemudian bisa untuk membangun komunikasi antar sekolah, kemudian menarik ya, yang paling penting adalah menarik para siswa itu untuk wah ini labnya keren nih, sekolahnya bagus, praktikumnya ada. Nah, itu aku pindah sini aja misalnya di sekolahnya. Nah, ini yang harus dipunyai oleh kepala lab, bagaimana merencanakan, kemudian memanfaatkan sarana yang ada, mengembangkan sekolah yang ada. Misalnya, kalau di daerah terpencil tidak punya alat-alat, nah bagaimana kepala lab itu harus bisa berpikir caranya untuk mengembangkan sarana alat misalnya, atau membuat peralatan praktikum ya dari lingkungan sekolah. Nah, itu mereka buat dari kayu, dari yang penting ada. Nah, itu yang harus dipunyai oleh kepala lab. Nah, prosedur-prosedur perencanaan, kemudian mengembangkan, menyusun prosedur. Nah, ini semuanya sudah ada di sini. Nah, itu ini yang luar biasa yang harus Anda punyai jika Anda menjadi kepala lab. Kemudian kalau sudah merencanakan, kemudian mengelola kegiatan laboratorium, ya berkoordinasi dengan kegiatan praktikum guru, misalnya kan kepala lab itu kan membawahi guru fisika, guru kimia, guru biologi, ya guru TIK misalnya, ya itu bisa berkoordinasi, misalnya menjadwalkan, ya menyusun jadwal, memantau pelaksanaan, mengevaluasi kegiatan, kemudian menyusun laporan seperti apa setiap semester itu harus disusun laporan, dievaluasi, terus dipantau pelaksanaannya. Apakah ada yang terkendala pada saat proses pembelajaran atau praktikum di lab, itu kepala lab harus punya alat memantau. Nah, alat pemantau itu apa? Bisa dari angket, ya instrumen-instrumen
diberikan kepada praktikan, diberikan kepada guru apa kekurangan di lab. Nah, itu bisa seperti itu dipantau, kemudian bisa dievaluasi. Kemudian disusun laporannya, kemudian bagaimana merencanakan kegiatan praktikum itu di mana di semester depan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah membagi tugas teknisi laporan. Jadi bisa, oh teknisi itu tugasnya apa? Laporan tugasnya apa? Kalau teknisi itu kalau ada alat rusak cepat ya harus perbaiki. Laporan itu adalah menyiapkan peralatan sebelum praktikum dimulai. Jadi dia sudah siapkan oleh laporan. Ya. Nah, itu. Kemudian memantau sarana prasarana. Nah, kalau misalnya sarananya ada kecelakaan pecah dan sebagainya itu dipantau sarananya prasarananya gimana, kondisinya gimana, keamanannya gimana. Nah, itu semuanya kepala lab juga harus punya kompetisi seperti itu. Ya. Yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja teknisi, kinerja laporan, kegiatan serta kegiatan. Nah, evaluasi keseluruhannya. Nah, laporan itu bagaimana kinerjanya? Teknisi bagaimana kinerjanya itu dievaluasi oleh kepala lab. Kalau kinerjanya tidak bagus dipanggil, diberi surat peringatan pertama, misalkan dia jarang masuk atau tidak bisa mengerjakan tugasnya atau lalai dalam mengerjakan tugasnya itu dievaluasi oleh kepala lab. Setelah akhir semester dipanggil. Nah, kamu kurangnya ini tolong diperbaiki untuk semester depan. Nah, inilah kompetensi tentang yang harus dipunyai oleh kepala lab untuk manajerial ya. Ini sangat penting. Nah, terakhir adalah kompetensi profesional, yaitu bagaimana bisa kepala lab itu menerapkan gagasan teori ya, dan prinsip kegiatan laboratorium. Kemudian memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan penelitian. Nah, ini penting juga. Jadi bukan hanya untuk proses pembelajaran, tetapi bisa untuk penelitian. Nah, kemudian menjaga kesehatan dan keselamatan kerja ini yang paling penting ya. Jadi termasuk di kompetensi profesional, bagaimana kepala lab itu bisa menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh komponen di lab ya. Nah, ini yang paling penting. Menjaga keselamatan dan kesehatan komponen lab. Nah, misalkan begini, keselamatan dan kesehatan. Misalnya begini contohnya. Ada praktikan, ini terutama di lab-lab kimia, ya itu sangat berbahaya. Di fisika juga berbahaya karena misalnya kenapa praktikan itu kalau lab itu harus menggunakan sepatu karet, solnya itu karet. Ya kenapa? Karena itu isolasi. Jadi kalau memegang satu kabel yang terbuka, nah itu praktikan tidak langsung kena strom karena ada isolasinya di kakinya. Jangan praktikan pakai sendal atau bahkan tidak pakai sepatu, pakai sendal. Nah, itu tidak boleh. Makanya diatur, dijaga keselamatan kerjanya. Dan kemudian kesehatan. Nah, di lab itu, kalau lab kimia itu kan ada lemari asam. Jangan sampai lemari asam itu keluar dari bukan dari gas pembuangannya, tetapi keluar masuk ke dalam ruangan lab. Nah, itu akan menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru ya, bagi praktikan, kemudian komponen-komponen yang ada di lab tersebut. Nah, itu yang harus dipunyai oleh kepala lab. Jadi tugas-tugas kepala lab itu sudah paham ya. Jadi itulah beberapa hal yang harus dipunyai kompetensinya, yaitu apa? Kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi manajerial. Nah, itu mohon dipahami ya jika Anda ingin menjadi seorang kepala lab. Nah, yang kedua ya, teknisi laboratorium. Nah, kompetensi apa yang dimiliki? Sama tadi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, dan kompetensi profesional. Nah, itu sama. Nah, tapi bedanya apa? Yang pertama adalah, sepertinya sama, menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa yang berakhlak mulia. Jadi memang betul-betul sama seperti ini. Jadi ada ya bisa bekerja sama dan sebagainya ya. Kemudian menunjukkan komitmen tugas ya, komitmen terhadap tugas. Nah, ini ya kalau misalnya dia tidak berkomitmen terhadap tugas, sering bolos dan sebagainya itu tidak bisa jadi kepala jadi pensi. Kemudian kompetensi sosial sama, bekerja sama ya, bekerja sama dalam menjalankan tugas, berkomunikasi bisa berkomunikasi secara lisan dan tulisan ya. Contohnya kalau misalnya diperintah oleh kepala lab teknisinya itu nggak bisa berbicara berkomunikasi dengan baik, itu akan
hubungan terhadap kepala lab dengan teknisi itu akan kurang baik. Ya, akhirnya manajemen pengelolaan lab itu tidak baik. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian sama seperti kompetensinya dengan kepala lab, ya, itu bisa memanfaatkan peralatan TIK untuk berkomunikasi. Nah, ini juga harus penting. Jadi kalau nanti jika kamu menjadi kepala lab, ingin merekrut dari teknisi maupun laporan, itu bisa dilihat dari poin-poin yang penting ini ya, kompetensi yang dimiliki oleh teknisi. Nah, tadi kalau ada kompetensi sosial, nah sekarang kompetensi administratif, ya, merencanakan pemanfaat laboratorium sekolah, merencanakan. Ya, jadi kalau tadi manajerial, ya, kalau sini administrasi, ya, bukan manajerial, itu bedanya dengan kepala lab. Jadi Jadi teknisi itu adalah kompetensi administrasi. Nah, merencanakan kebutuhan bahan peralatan suku cadang di laboratorium. Nah, itu dicatat ya, sebagai teknisi itu dicatat apa yang ya, kemudian memanfaatkan katalog sebagai acuan merencanakan bahan atau alat laboratorium. Nah, berarti seorang teknisi itu harus bisa membuat katalog ya, katalog untuk bahan, alat ya, suku cadang ya, itu direncanakan. Membuat daftar bahan peralatan yang atau suku cadang yang diperlukan oleh laboratorium. Nah, ini yang harus dikerjakan, merencanakan kebutuhan bahan dari perkakas untuk perawatan perbaikan laboratorium. Perkakas itu apa maksudnya? Perkakas itu adalah alat-alat yang digunakan bisa untuk membenarkan atau membetulkan peralatan lab itu yang rusak. Ya, jadi obeng kurang, kemudian solder kurang, dan kunci-kunci itu kurang, nah itu direncanakan. Kemudian merencanakan jadwal perawatan dan perbaikan di peralatan di laboratorium. Jadi punya rencana, punya jadwal gitu. Oh, ini adalah jadwal untuk memperbaiki peralatan lab. Nah, itu bisa ya. Kemudian bisa mengatur, menyimpan bahan peralatan lab ya, itu yang sangat penting. Jadi jangan sampai misalnya kalau Anda jadi kepala lab, misalnya melihat teknisi menyimpan alatnya kurang baik, contohnya yang paling sangat sensitif itu adalah lensa. Nah, lensa itu jika diletakkan di dalam lemari yang lembab, itu maka akan tumbuh jamur. Kalau tumbuh jamur, itu untuk membersihkan di lensa itu sangat mahal perawatannya. Nah, itu betul-betul misalnya kelembabannya itu harus disekian. Ya, contohnya kayak lensa optik ya, lensa mikroskop. Nah, itu juga harus hati-hati ya dalam merawat peralatan-peralatan. Nanti ada sub tersendiri bagaimana cara merawat dari peralatan sekolah. Oke, tata letak semuanya, mengatur tata letak suku cadang itu bisa yang digunakan. Nah, kemudian ada kompetensi teknisi itu tentang profesional ya. Menyiapkan kegiatan laboratorium sekolah, menyiapkan petunjuk. Nah, jadi siapa yang menyiapkan petunjuk penggunaan lab itu teknisi. Menyiapkan paket bahan rencana praktikum juga teknisi, ya. Menyiapkan petunjuk itu teknisi. Pedoman, menyiapkan buku penuntun praktikum itu teknisi. Nah, ini. Jadi selama ini yang salah itu adalah menyiapkan penuntun praktikum itu guru. Ternyata kalau di sini adalah teknisi yang harus ini. Dan itu kompetensi profesional yang harus teknisi harus miliki. Jadi bagaimana menyiapkan paket bahannya, menyiapkan penuntunnya itu harus teknisi. Ya. Nah, kompetensi khusus yang diperlukan jika dia teknisi laboratorium IPA, fisika, biologi, membuat peralatan praktikum yang sederhana. Ya, seperti ini. Membuat paket, ya. Nah, ini yang harus dimiliki. Nah, kalau teknisi laboratorium bahasa, membuat rekaman audiovisual, berbagai media, kepentingan pembelajaran. Nah, ini kalau di bahasa ya. Nah, ini ada satu lagi, teknisi laboratorium komputer, apa saja? Bisa memelihara kelancaran jaringan komputer, mengoperasikan program aplikasi sesuai kebutuhan mata pelajaran. Nah, ini jika kamu nanti membawahi lab komputer, ada teknisnya, itu yang kompetensi profesional yang dimiliki teknisi itu ada ini. Kemudian bisa merawat peralatan, bahan laboratorium sekolah, menjaga kesehatan, keselamatan, itu tadi sudah sama dengan kepala lab.
Nah, terakhir adalah kompetensi laporan. Ya. Kompetensi laporan ada kompetensi pribadi, kompetensi apalagi, kompetensi sosial, kompetensi administratif, dan terakhir kompetensi profesional. Itu sama dengan teknisi. Nah, sekarang kita cari perbedaannya. Mana perbedaannya? Karena kan sama itu kompetensinya. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa sama dengan kepala lab, teknisi, ya. Menunjukkan komitmen tugas sama, ya. Bekerja sama dalam pelaksanaan tugas sama, berkomunikasi secara lisan sama, menginventarisasi bahan praktikum. Nah, ini kemampuan administrasi atau kompetensi administrasi ini yang berbeda. Jadi, apa perbedaannya dengan teknisi? Kalau teknisi itu kan tadi merencanakan, ya, kemampuan mengelola peralatan, merawat peralatan. Tapi kalau laporan itu adalah menginventarisasi bahan praktikum, mencatat kegiatan praktikum, ya, kemudian merawat ruang laboratorium, mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah. Nah, ini. Kemudian melayani kegiatan praktikum. Nah, ini yang paling mendasar itu melayani kegiatan praktikum. Kalau teknisi tadi adalah membuat penuntun praktikum, membuat sistematika untuk praktikum. Nah, tapi kalau laporan itu adalah melayani semua kegiatan praktikum yang sudah disiapkan oleh teknisi. Nah, ini ya, melayani praktikum itu bukan hanya praktikan, tetapi bisa melayani guru, peserta didik, ya. Semua yang ada masuk di sana itu laporan yang harus dimiliki kompetensinya yang ada. Nah, itulah kira-kira ya secara singkat tentang apa saja yang harus dimiliki kompetensi kepala lab, kompetensi teknisi, kompetensi laporan. 3 komponen itu penting sekali dalam menjalankan manajemen pengelolaan laboratorium di sekolah. Jadi jangan sampai lupa bagi Anda nanti ini sebagai calon-calon kepala lab nih, yang calon kepala lab harus memiliki kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dimiliki baik secara pribadi, profesional, kemudian manajerial. Jadi kalau kepala lab itu manajerial yang harus dipentingkan. Perbedaan dari semua teknisi laporan itu adalah kepala lab harus mampu mempunyai manajerial untuk mengatur semua pelaksanaan di laboratorium. Demikianlah secara singkat bagaimana standar tenaga laboratorium di sekolah dan madrasah. Mudah-mudahan materi ini cukup singkat, tetapi saya yakin cukup jelas karena di sini adalah komponen apa saja yang ada di lab, kemudian kompetensi apa saja yang jika Anda menjadi laboratorium, jika kamu jadi kepala lab, kemudian mencari teknisi dan laporan, itu semuanya diatur oleh pendidikan secara nasional. Nah, itu jadi tidak sembarangan syarat-syarat untuk menjadikan sebuah laboratorium yang baik dan benar. Demikian kuliah kita, ya. Silakan nanti apa saja yang akan ditanyakan, silakan ditanyakan di LMS, di diskusi forum. Saya akan membuat linknya di LMS, ya. Silakan bertanya apa saja, nanti akan saya jawab di forum diskusi. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.